Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di video kali ini. Saya akan menjelaskan metode transportasi dengan menggunakan stepping stone. Nah, solusi awal yang kita gunakan menentukan alokasi dengan menggunakan North West Coordinate atau NWC. Nah, di sini ada tabel awalnya. Nah, pada tabel awal ini, pertama kita lihat sel yang kosong. Dari sel kosong tersebut kita dapat mulai loncatan pada sel yang sudah terisi dengan searah atau berlawanan arah jarum jam. Nah, di sini sel yang kosong ada pada pabrik 1. Pabrik 1 ke gudang C di sini. Pabrik 2 ke gudang A di sini. Pabrik 3 ke gudang A di sini. Pabrik 3 ke gudang B yang di sini. Nah, sekarang kita menghitung biaya pada sel yang kosong tersebut. Dimulai dari sel yang kosong dengan memberi tanda positif, selanjutnya negatif, positif, negatif, dan seterusnya. Nah, di sini pada C1 kita beri tanda positif. Sini kita tarik arah panah ke bawah, kita beri tanda negatif. Begitu juga ke samping kita beri tanda positif. Sini negatif dan kembali pada awal. Nah, sekarang kita hitung biayanya. 6 kurang 3 tambah 5 kurang 2, sehingga diperoleh hasilnya 6. Nah, sekarang kita lihat sel yang kosong. Nah, di sini ada di pabrik 2. Nah, kita beri pada sel yang kosong kita beri tanda positif. Sini positif, rutenya ada di sini. Kita tarik anak panah ke atas. Di sini kita beri tanda negatif. Kita tarik anak panah ke samping. Kita beri tanda positif. Turun ke bawah, kita beri tanda negatif. Kembali pada awal. Sekarang kita menghitung biaya. 2 kurang 4 tambah 2 kurang 5, sehingga hasilnya min 5. Sekarang kita lihat pada pabrik 3. Di sini ke gudang A. Nah, di sini rutenya ada di sini. Nah, tidak mungkin kita langsung melompat ke sini, ke sini, ke sini. Kita harus lewati batu yang sudah terisi, yang di sini, ini di sini. Nah, sekarang di sini kita beri tanda positif, kita tarik anak panah ke atas, kita beri tanda negatif, lalu kita tarik lagi di sini, kita beri tanda negatif. Di sini kita beri tanda positif, lalu ke sini kita beri tanda negatif. Di sini positif tadi, di sini negatif, di sini positif, di sini negatif, dan tarik kembali ke sini.
positif. Nah, sekarang kita lihat sel yang kosong lagi. Pabrik 3 di sini sel yang kosong. Sini terdapat pada pabrik 3 ke gudang B. Rutenya di sini. Nah, itu di sini harus positif, beri tanda positif, tarik ke atas, kita beri tanda negatif. Ke sini kita beri tanda positif, ke sini kita beri tanda negatif dan kembali pada sini. Sekarang kita menghitung biaya. A3 di sini A3 kita hitung biayanya 8 kurang 4 tambah 2 kurang 5 tambah 3 kurang 7 sehingga diperoleh hasilnya min 3. Pabrik 3 ke B3 sini 4 kurang 5 tambah 3 kurang 7 sehingga diperoleh hasilnya min 5. Nah, oke teman-teman, di sini terdapat sel negatif terkecilnya ada di sel A2 dan B3, tapi saya pilih sel A2 min 5. Nah, sekarang kita tinjau sel A2 min 5. Nah, kita pilih sel yang terisi tapi yang paling minimum. Di sini yang paling minimum ada di 50. Nah, jadi untuk sel yang tanda positif kita tambahkan dan untuk sel yang negatif kita kurangkan. Nah, di sini sel A2-nya di sini kita beri tanda positif. Arah panahnya di atas kita beri tanda negatif. Di sampingnya kita beri tanda positif. Kita beri tanda negatif. Sini nilai yang paling minimum kan 50. Nah, 50 kurang 145 95. 50 tambah 55 105. 50 kurang 160 110. Nah, sekarang kita menghitung total biaya, di mana total biaya dikalikan dengan alokasi barang. Nah, di sini pabrik 1 biaya transportasinya 4, sedangkan alokasi barangnya 95. Nah, sekarang kita menghitung total biaya yang dikeluarkan. (95 kali 4 tambah 50 kali 2 tambah 105 kali 2 tambah 110 kali 5 tambah 50 kali 3 tambah 7 kali 70 sehingga diperoleh hasilnya 1.880.000. Oke teman-teman, karena pada tahap pertama masih ada yang bernilai negatif, maka kita lakukan langkah yang sama dengan mengulangi dari langkah yang nomor 2. Nah, sampai hasil perhitungan biar tidak ada yang bernilai negatif. Nah, di sini pada pabrik 1 ke gudang C itu masih ada sel yang kosong, dan pada pabrik 3 ke gudang A masih ada yang sel yang kosong. Pabrik 3 ke gudang
B masih ada pabrik yang kosong. Nah, sekarang kita lakukan perhitungan. Nah, di sini C1 atau pabrik 1 tujuannya ke gudang C. Di sini yang pertama kita beri tanda positif, terus tarik panah kita beri tanda negatif, terus kita beri tanda positif ke atas, kita beri tanda negatif, kembali pada awalnya. Nah, sekarang kita lakukan perhitungan 6 kurang 3 tambah 5 kurang 2 sehingga diperoleh hasilnya 6. Nah, sekarang kita hitung lagi pada A3, di mana A3 ini pada pabrik 1 ke gudang A. Nah, di sini kita beri tanda positif sesuai dengan arah dan berlawanan arah jarum jam. Di sini kita tarik panah ke atas, kita beri tanda negatif, terus ke samping kita beri tanda positif, sini kita beri tanda negatif, terus kita beri tanda positif, terus ke bawah kita beri tanda negatif. Sehingga diperoleh hasilnya 8 kurang 4 tambah 2 kurang 5 tambah 3 kurang 7 sehingga diperoleh hasilnya -3. Nah, sekarang pabrik 3 ke gudang B. Di sini kita beri tanda positif sesuai dengan arah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam. Sini kita beri tanda negatif, kita beri tanda positif, kita beri tanda negatif, kasih tanda. Nah, kembali pada awalnya. Nah, di sini negatif terkecilnya terdapat pada sel B3 yang di sini. Oke teman-teman, di sini terdapat negatif terkecilnya pada sel B3 yang di sini. Nah, kita tinjau sel B3. Nah, dari sel B3 ini, dari jalur yang sudah dipilih, kita pilih sel yang sudah terisi, tapi yang paling minimum. Nah, di sini terdapat sel yang paling minimum kan 50. Nah, jadi sekarang kita lihat pada B3, di sini kita beri tanda positif. Ini 50, tarik kanan panah ke atas, kita beri tanda negatif. 50 kurang 105. Di sini kita beri tanda negatif. 50 kurang 110, 60. Ini di sini 50 tambah 50 100. 50 kurang 70 20. Ini balik pada awalnya. Nah, sekarang apakah jumlah kapasitas sama dengan jumlah kebutuhan? Nah, sekarang 95 tambah 105 200 sama. 95 tambah 50 145 sama juga. Nah, sekarang kita lakukan menghitung total biaya yang dikeluarkan.
di mana di sini pada pabrik 1 alokasi barangnya 95, biayanya 4. Nah, di sini 95 kali 4 tambah 50 kali 2 tambah 105 kali 2 tambah 60 kali 5 tambah 50 kali 4 tambah 100 kali 3 tambah 20 kali 7, sehingga diperoleh hasilnya 1.630.000. Oke teman-teman, karena pada tahap pertama dan kedua masih ada yang bernilai negatif, maka lakukan langkah yang sama dengan mengulangi dari langkah yang kedua sampai hasil perhitungan biaya tidak ada yang bernilai negatif. Nah, di sini pada pabrik 1 ke gudang C masih ada sel yang kosong, dan pabrik 3 ke gudang A masih ada yang sel yang kosong. Nah, di sini kita beri tanda positif searah atau berlawanan arah jarum jam, mana kita beri tanda positif negatif di sini. Nah, terus di sini kita beri tanda positif, terus ke sini kita beri tanda negatif, terus kembali pada awalnya. Nah, kita hitung biaya transportasinya. Sini 6 kurang 3 tambah 5 kurang 2 di sini. Dan hasilnya 6. Nah, pada pabrik 3 ke gudang A di sini kita beri tanda positif searah atau berlawanan arah jarum jam. Nah, tekan panah ke atas. Sini min, terus yang ke sini kita beri tanda positif, terus ke bawah kita beri tanda negatif, terus ke samping kita beri tanda positif, terus ke bawah kita beri tanda negatif, dan kembali pada awalnya di sini. Nah, kita mulai menghitung biayanya. 8 kurang 4 tambah 2 yang di sini kurang 5 tambah 3 yang di sini kurang 7, sehingga diperoleh hasilnya min 3. Nah, karena masih ada biaya yang negatif terkecil yang di sini, sekarang kita tinjau sel A3. Kita tinjau sel A3. Sekarang kita pilih yang negatif terkecil. Nah, di sini terdapat pada sel A3 yang sini. Nah, dari jalur yang sudah dipilih, kita pilih sel yang terisi tapi yang paling minimum. Nah, yang paling minimum di sini ada 20. Ini. Jadi untuk sel yang tanda positif kita tambahkan, kalau untuk sel yang negatif kita kurangkan. Nah, di sini pada pabrik 3 ini, di sini kita tambah 20 kurang 95 75 sini
negatif. Sini 105 tambah 20, 125. 20 kurang 60, 40. 100 tambah 20, 120. 20 kurang 20, 0. Sini 0. Nah, oke, jadi baik teman-teman. Sekarang kita menghitung total biaya. Di mana total biaya? Jumlah biaya dikalikan dengan alokasi. Misalnya di pabrik 1 ini biayanya 4. Alokasi barangnya 75. Nah, sekarang kita menghitung total biaya. Total biaya yang dikeluarkan. Nah, di sini 75 kali 4 tambah 50 kali 2 tambah 20 kali 8 tambah 125 kali 2 tambah 40 kali 5 tambah 50 kali 4 tambah 120 kali 3, sehingga diperoleh hasilnya 1.570.000. Ini adalah hasil optimalnya. Jika hasil belum optimal, lakukan perbaikan terus sampai mendapatkan hasil yang optimal. Nah, mungkin itu yang saya jelaskan dari metode transportasi dengan menggunakan stepping stone. Semoga bermanfaat untuk kita ke depannya. Terima kasih.